Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's it going? Are you okay? Alhamdulillah. That sounds great. Today we will discuss about recontext. So in recontext, there are five subtopics. The first one is definition, and then there is structure, characteristic, types of recontext, and the last example of recontext. Okay, for the first slide, there is definition of recontext. Recontext is a text which retells events or experiences in the past. Recontext adalah teks yang menceritakan kembali sebuah kejadian ataupun peristiwa di masa lampau. And the purpose atau tujuannya adalah inform, motivate, and entertain the reader or listener about particular event or occasion. Menginformasikan, memotivasi, ataupun menghibur pembaca dan pendengar mengenai sebuah kejadian atau peristiwa tertentu. Oke, next slide. There is general structure. In recontext, there are three general structures. The first one is orientation. In orientation, di bagian orientasi ini berisikan sebuah informasi mengenai tokoh dari karakter, lokasi, dan waktu kejadian itu terjadi. Selanjutnya ada series of event atau rangkaian dari sebuah peristiwa. A series of stories about event or occurrences experienced by a person. Jadi pada series of event ini berisikan sebuah rangkaian cerita dari sebuah kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh seseorang. Selanjutnya reorientation. Pada bagian reorientation berisikan rangkuman meliputi seluruh rangkaian cerita hingga bagian akhir cerita, baik itu nantinya sedih ataupun happy. Next, characteristic of recontext. First one, in recontext, there is no conflict told by the writer, unlike English narrative text, which has conflict in its structure. Jadi dalam recontext sendiri itu tidak memiliki konflik, beda dengan naratif teks di bahasa Inggris yang memiliki konflik dalam struktur pembentuknya. Yang kedua, there is always a chronological order of stories. For example, there is a story on the first day, the second day, and so on. Kemudian, karakter dari konteks yang kedua yaitu selalu ada chronological order atau urutan dari sebuah peristiwa. Seperti contohnya, pada hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, types of recontext atau jenis-jenis dari recontext. Yang pertama, personal recontext. One type of text that aims to tell about the author personal experiences. Jadi, personal recontext ini berisikan atau bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi dari seseorang. Kemudian, factual recontext. It's a story to present a report related to event that occurred as fact. Jadi, recontext yang faktual ini melaporkan atau menghadirkan sebuah cerita ataupun kejadian berdasarkan fakta, seperti contoh sebuah berita ataupun laporan polisi dan sebagainya. Kemudian ada imaginative recontext. Pada imaginative recontext ini biasanya berisikan sebuah imajinasi dari penulis tersebut. Bisa itu khayalannya atau dia menceritakan tentang mimpi. Kemudian historical recontext, recontext that recount historical event. Dan untuk recontext yang historical ini berisikan tentang sebuah sejarah. Jadi kalau misalkan dalam naratif teks itu sejarahnya masih berupa hayalan, tapi kalau di recontext ini memang faktual atau nyata adanya. Dan next, example of recontext. Jadi contoh dari recontext ini ada bagian-bagian strukturnya, orientation, certification, and reorientation. Di orientation atau pembukaan, penulis menceritakan pengalamannya pada bulan lalu di mana ia mengikuti perlombaan maraton. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah perlombaan pertama kali yang dia ikuti dan itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan baginya di mana dia harus berlari maraton sejauh 42 km. Nah, itu sangat sulit. Kemudian di bagian selanjutnya atau series activity rangkaian peristiwa first, dan ditandai dengan adanya kata first.
dia bangun tidur sangat pagi, yaitu di jam 7 pagi untuk mulai maraton. Kemudian saat dia tiba di lapangan, di sana dia sangat terkejut karena melihat banyak sekali orang yang berpartisipasi mengikuti perlombaan maraton tersebut. Kemudian saat perlombaan itu dimulai, dia sangat excited sehingga dia berlari secepat mungkin sebisanya. Dan setelah beberapa kilometer, saat dia sudah mulai lelah, dia istirahat sebentar dan akhirnya dia pun sampai di garis finish maraton. Menurutnya itu sangat melelahkan tapi menyenangkan. Dan di orientation atau lanjutan yang kembali, setelah itu si penulis mengatakan juga bahwasanya dia juga sangat menyukai perlombaan maraton lain, sehingga dia juga mengikuti lomba-lomba maraton yang diadakan hari-hari selanjutnya. Dan menurut dia, mengikuti perlombaan maraton itu adalah pengalaman yang sangat menakjubkan untuk si narator tersebut atau penulis tersebut. Baiklah. For the assignment, you can open your book page 57. Untuk tugasnya, kalian bisa mengumpulkan di minggu depan via WA group. No question. Alright student, maybe that's all our lesson today. Hopefully, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.